Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fasalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan yang kita diberikan tambahan ilmu di dalamnya, pertemuan yang kita diberikan kesempatan untuk terus dapat menghabiskan ya usia yang ada ini, atau sisa-sisa usia ini di jalan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua para pemirsa Salam TV dimanapun antum-antumnya berada diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan pertemuan kita kali ini kita berharap kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita dimudahkan untuk memahaminya dan juga mengamalkan dan mendakwahkannya. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ya terkait dengan pembahasan kita yang kemarin sudah kita bahas, yaitu seorang muslim ketika dia berinteraksi dengan masyarakatnya, dia tidak boleh yang namanya takabbur. Kan itu pembahasan kita itu ya. La yatakabbaru. Ini adalah bahasan kita yang terakhir waktu itu. Seorang muslim itu tidak takabbur ya. Karena memang sikap takabbur ini adalah sikap yang tidak dibenarkan dalam Islam ya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan negeri akhirat itu untuk orang-orang yang tidak menginginkan uluwan fil ard, itu kesombongan di muka bumi, wala fasada, dan juga tidak kerusakan, wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, Nabi SAW juga mengatakan bahwa memberikan ancaman keras bagi mereka-mereka yang takabur ya. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada sebesar dzarrah, ada sebesar gandum dari kesombongan. Sikit memang, gitu kan. Tapi kesombongan. Maka bagaimana? Faqala rajulun. Ya, maka seorang laki-laki bertanya, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Seorang laki-laki, ya Rasulullah, dia suka bajunya bagus, pakai sandalnya bagus. Apakah itu termasuk bagian dari takabur? Kan gitu. Karena diancam tadi kan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya seberat bidi dzarrah, yaitu biji gandum. Ya. Maka ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, kalau laki-laki suka pakaiannya bagus, selopnya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, apakah itu termasuk bagian dari takabur apa tidak dalam agama ini? Kan begitu ya. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Ya, sungguhnya Allah itu adalah maha indah dan menyukai yang indah-indah. Tentu pakaian bagus adalah sebuah keindahan. Ya, sendal yang bagus adalah sebuah keindahan, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah keindahan-keindahan, dan itu tidak mengapa. Yang mengapa itu kata Nabi SAW, yang dia itu takabur, ini enggak bagian dari takabur. Tapi yang menjadi takabur itu adalah al-kibru batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ya, pada asalnya tadi yang disebut tadi itu adalah pakaian bagus, sendal bagus, itu bukan bagian dari ketakaburan. Tapi bila mana dengan dia pakaian bagusnya, dengan sendal bagusnya,
dengan rumah bagusnya, dengan mobil kendaraan yang bagus itu membuat dia menjadi sombong dan merendahkan manusia, ya masuk juga ke dalam takabur jadinya kan. Artinya hal itu membawa dia dan mendorong dia. Tapi pada asalnya bukan. Ya, karena yang takabur itu batarul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Mungkin tanpa itu pun, tanpa ada kendaraannya, tanpa ada pakaian yang bagus dan lain sebagainya, bisa saja orang itu tetap merendahkan orang. Mungkin karena ilmunya gitu kan. Mungkin karena kegantengannya, mungkin karena kehebatannya, mungkin karena keterkenalannya, mungkin karena banyaknya hubungannya, banyaknya relasinya, banyaknya orang-orang yang dia kenal, orang-orang hebat umpamanya, maka dia jadi sombong dan seterusnya, akhirnya dia merendahkan manusia. Inilah yang disebut dengan sombong dalam agama ini. Yang pertama kategori sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran. Jadi ketika kebenaran disodorkan kepadanya yang terambil dari Al-Quran dan hadis, lalu dia tolak, maka dalam agama orang ini takabur meskipun dia mengaku orang yang paling tawadhu sedunia. Gitu ya. Karena standarnya itu tadi, bahwa ketika dia menolak kebenaran, pada waktu itu dia menjadi orang takabur. Ya, atau yang lain, yaitu apa? Kriteria yang kedua itu takabur itu adalah ghamtun nas, yaitu apa? Merendahkan manusia, ya. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Dan yang paling menyedihkan lagi, sebenarnya sudah kita baca sedikit waktu itu, tapi belum kita sempurnakan penjelasannya. Pada kali ini insyaallah taala kita akan sempurnakan, ya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kita lanjutkan. Wa yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim." Ada 3 orang yang tidak Allah ajak bicara mereka pada hari kiamat. Wa la yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Wa la yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka. Wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi Allah tidak ajak bicara, tidak mensucikan mereka, tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi ada 4 konsekuensi, ya, dari orang-orang ini. Siapa mereka? Kita lihat. Syekhun zanin, orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina, lalu dia wafat, kan begitu. Dia belum sempat bertobat kepada Allah. Tapi kalau orang tua berzina lalu bertobat, dan tobatnya orang yang berzina itu adalah kita tahu, ya, ketika dia diketahui melakukan zinanya, maka dia dirajam sampai mati. Ini adalah hukuman bagi mereka yang sudah tua, yang sudah berzina, ya, yang sudah menikah lalu berzina, ya. Ini hukumannya adalah dia dirajam, ya, sampai mati, ya. Yang kedua, malikun kadzab, seorang raja, ya, yang pendusta. Kadzab itu artinya suka berdusta gitu. Kadzab itu bukan sekali-sekali dia berdusta, enggak. Kadzab artinya sering berdusta gitu. Ya. Dari 10 perkataannya 8-9 dusta gitu. Itu adalah termasuk yang diancam oleh Nabi SAW ini. Malikun kadzab, raja yang suka berdusta. Yang ketiga, a'ilun mustakbir, orang miskin yang sombong. Jadi inilah 3 orang, 3 kelompok yang tidak dilihat oleh Allah SWT, tidak Allah sucikan dan tidak Allah ajak bicara mereka, dan mereka diberikan azab yang pedih. Siapa tadi? Syekhun zanin, orang tua yang berzina, wa malikun kadzab, seorang raja yang suka berdusta, wa a'ilun mustakbir, seorang yang miskin yang sombong, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mengapa kesombongan ini sangat dibenci dalam Islam? Dzalika annal kibriya min sifatil uluhiyah. Karena al-kibriya, kesombongan itu adalah dari sifat uluhiyah. Ya, sifat Tuhan, ya, sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak bisa dimiliki oleh makhluk tentunya, kan gitu. Dzalika annal kibriya min sifatil uluhiyah. Itulah sifat Tuhan gitu. Itu enggak bisa di makhluk yang punya itu. Walaysa min sya'nil bashar al-makhluqina du'afa. Dan itu bukan dari bagian manusia yang diciptakan, makhluk-makhluk manusia ini du'afa yang lemah. Nah, gitu kan. Apalah ya manusia yang lemah lalu takabur. Wa innal ladzina yatakabbaruna wa yatajabbaruna ya'taduna 'alal maqamil uluhiyah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakabur, orang-orang yang angkuh, mereka itu melampaui batas terhadap maqamil uluhiyah, posisi Tuhan gitu. Mereka sudah istilah orang dikasih hati minta jantung gitu ya. Artinya
Ini sudah melampaui batas ini mereka-mereka ini. Kenapa? Kenapa mereka melampaui batas? Karena mereka orang yang lemah pada hakikatnya, enggak layak mereka memiliki sifat itu. Ya, wa innal ladzina yatakabbaruna wa yatajabbaruna i'taluna al-maqamil uluhiyah. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, orang-orang yang angkuh, ya'taduna, mereka melampaui batas ala maqamil uluhiyah, di atas maqam. Apa yang maqam? Posisi atau tempat. Uluhiyah yaitu ketuhanan. Ya. Wa yunazi'una al-khaliqa al-'azima, dan mereka menyaingi al-khaliq, yaitu sang pencipta al-'azim yang maha agung, fi sifatin min sifatihil 'uliyah, dari satu sifat dari sifat-sifat Allah yang mulia. Wa min huna, oleh karena itu, istahaqqu 'adzabahu al-alim alladhi akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Oleh karena itu mereka berhak diberikan azab yang pedih yang Rasulullah SAW beritakan melalui perkataannya. Jadi kenapa orang takabur ini begitu sangat besar azabnya? Karena mereka orang takabur ini menyaingi, ya, menyaingi Allah Azza wa Jalla, menyaingi Tuhan pencipta dengan sifat ketakaburan mereka. Takabur itu nggak layak bagi manusia, nggak patut, nggak cocok, nggak elok gitu kan. Yang patut takabur itu ya Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Maka orang-orang yang takabur ini karena dia menyaingi, ya, menyaingi sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak, ya, diberikan. Dengan itu mereka akan diberikan dengan azab yang sangat pedih. Yang Rasulullah SAW telah beritakan hal itu dengan perkataannya. Qala Allah Azza wa Jalla, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disebut dengan hadisul qudsi, ya. Karena Rasulullah SAW langsung meriwayatkan dari Rabbnya dengan bentuknya seperti ini. Qala Allahu Azza wa Jalla, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Al-'izzu izari, kemuliaan itu adalah izari. Izari itu sarung, kain sarungku. Wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu adalah selendangku. Faman yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad 'adzabtuhu. Maka barang siapa yang menyaingiku, ya, pada salah satu dari keduanya, yaitu pada kemuliaannya dan pada kesombongannya, faqad 'adzabtuhu, maka sungguh aku akan mengadabnya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi Allah Azza wa Jalla enggak suka dia disaingi. Enggak suka dia dia disamai gitu. Ya, ini tadi nih. Al-'izzu izari. Izzu itu kemuliaan, itu adalah izari, adalah kain sarungku. Wal kibriya'u ridai, sementara kibriya yaitu adalah kesombongan, adalah selendangku. Faman yunazi'uni fi wahidin minhuma, barang siapa yang menyaingiku pada salah satu dari keduanya, yaitu tentang kemuliaan dan kesombongan, faqad 'adzabtuhu, maka aku sungguh akan mengadabnya. Allahu akbar. Ya. Ingat, kesombongan tadi ikhwan menolak kebenaran, dan satu lagi apa? Merendahkan manusia. Itu dia. Itu yang kriteria sombong itu. Jangan kemana-mana, ya, maksudnya memahaminya gitu. Kesombongan itu, Ustaz, kalau dia begini, enggak. Dia memamerkan, Ustaz, kekayaannya. Ya, dia kan pamer itu soal lain, ya. Sombong enggak dia? Bisa saja dia enggak sombong, ya. Memang dia kaya kok gitu, ya. Intinya bahwa lagi-lagi kita sampaikan, mengingatkan sekaligus, ya, bahwa kesombongan dalam agama ini hanya dua itu. Batarul haq, menolak kebenaran, dan satu lagi adalah ghamtun nas, merendahkan manusia. Jadi jelas, ya, bahwa Nabi SAW menyampaikan bahwa mereka-mereka ini, ya, yang sombong-sombong ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyaingi dan menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajli dzalika tataba'atin nususu as-sunnatu al-mutahharatu muhadziratan al-mu'minina min an tulabisahum nazwatun min kibrin fi lahdatin min lahadati dha'fi al-insani. Oleh karena itu, beriringanlah nas-nas sunnah-sunnah Nabi yang suci, muhadziratan, memperingatkan al-mu'minin, orang-orang beriman. Apa yang diperingatkan? Min an tulabisahum nazwatun min kibrin, agar mereka tidak dimasuki oleh perasaan ketakaburan, fi lahdatin min lahadati dha'fil insan, dalam satu waktu daripada waktu-waktu kelemahan manusia. Akan kita sampaikan selengkapnya ini insyaallah taala nanti, ya, setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ashrabul lahza. Wa min ajli dzalika tataba'at nususu as-sunnatu al-mutahharatu muhadziratal mu'minin min an tulabisahum nazwatun min kibrin fi lahzatin min lahzati dha'fi al-insani. Oleh karena itu, beriringanlah nas-nas sunnah yang suci muhadziratal mu'minin yang memperingatkan orang-orang beriman min an tulabisahum, ya, dari tercampurinya mereka oleh perasaan ingin takabur. Artinya hadis-hadis yang mulia ini memperingatkan orang-orang beriman agar tidak ada kecondongan untuk takabur itu, agar tidak tumbuh rasa ingin, rasa suka untuk melakukan ketakaburan. Fi lahzatin min lahazati dha'fil insan, dalam satu waktu dari waktu-waktu kelemahan manusia. Kita tahu al-imanu yazidu wa yanqus kan. Iman bertambah dan berkurang. Nah, ketika iman itu berkurang, begitu di situ datang pula yang namanya keinginan untuk takabur, ya mungkin hancur gitu kan. Jadi takabur dia jadinya gitu kan. Maka hadis-hadis ini memperingatkan kita orang-orang beriman, ya, agar kita tidak jatuh kepada keinginan ada raghbah, ada keinginan, ada kemauan untuk jatuh, ya, atau untuk mengikuti yang namanya ketakaburan dalam satu dalam satu waktu daripada waktu-waktu kelemahan seorang manusia. Itu apa? Waktu imannya itu turun. Nah gitu. Imannya turun mungkin akan ada maksiat banyak timbul gitu. Tapi janganlah sampai yang namanya ketakaburan ini. Ya. Walau wanat lahum asalibat tahdzir. Dan sunnah-sunnah yang suci tadi itu memberikan beberapa warna bagi mereka. Ya, walau wanat itu artinya memvariasikan, ya. Memvariasikan bagi mereka metode-metode memperingatkan. Wa tambih, sama, memperingatkan juga. Likai yabqa al-mu'minuna al-atqiya fi ismatin min al-ibtila'i bida'il kibri al-wabil. Agar orang-orang beriman, ya, orang-orang yang beriman yang bertakwa itu selalu dalam pemeliharaan dari cobaan penyakit ketakaburan yang sangat buruk akibatnya. Ya, yang sangat buruk dampaknya gitu. Jadi sunnah-sunnah yang suci ini memperingatkan orang-orang beriman dengan berbagai metodenya, dengan berbagai caranya, agar orang-orang beriman ini terjaga dan terpelihara dari ibtila, dari bala, penyakit kesombongan yang sangat buruk akibatnya. Gitu ya. Jadi bisa aja orang ini stadium 4 lah istilahnya gitu kan. Atau intinya berbahaya. Ya, ketika penyakit ketakaburan itu menghinggapi orang-orang beriman, ya. Wa min tilkan nusus al-muhadirah al-munabbihah qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nas-nas yang memperingatkan orang-orang beriman adalah qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiyallahu azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang ta'azzama fi nafsihi, merasa besar dalam dirinya, artinya dia merasa bangga dalam dirinya. Aw ikhtala fi misyihi, atau dia sombong dalam jalannya, laqiyallah, dia akan bertemu Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban, sementara Allah marah kepadanya. Nah ini, jadi ini bukan perkara mudah. Ya, memintilkan nusus di antara nas-nas tadi ini kan disampaikan di awal bahwa nas-nas ini, teks-teks ini akan banyak memberikan berbagai macam metode dalam rangka memperingatkan orang-orang beriman agar tidak jatuh ke dalam ketakaburan. Ya, di antaranya apa? Man ta'azzama fi nafsi, barang siapa yang merasa besar dalam dirinya, artinya dia merasa hebat, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, merasa lebih ganteng, merasa lebih kaya, dan seterusnya ya. Aw ikhtala fi mishyatihi, atau dia sombong dalam jalannya. Sombong, tahulah orang jalan yang sombong. Kecuali jalannya memang begitu ya, bawaannya bukan karena disetel. Ini kan karena disetel ini, disetel jalannya sombong gitu ya. Nampaklah dia sombong gitu kan. Laqi Allah azza wa jalla, dia bertemu kepada Allah azza wa jalla kelak, wa huwa alaihi ghadban, sementara Allah marah kepadanya. Jadi oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha untuk menjauhkan yang namanya ketakaburan ini ya.
Karena ini adalah sifat yang jelek, sifat yang tak baik. Ya, jangankan Allah Azza wa Jalla ya, manusia saja pun manusia itu nggak suka dengan orang yang sombong kan, nggak suka dengan orang yang besar hati, orang yang angkuh gitu. Maka kalau ada orang kaya yang baik, maka akan dapat pujian sering dari manusia. Ya, beliau itu walaupun kaya ya tidak menjadi sombong dengan kekayaannya gitu kan. Pasti orang akan sering mengulang-ulang itu. Ya. Dia memang kaya tapi dia baik, dekat dengan masyarakat, mau bergaul. Ya. Karena memang ada juga orang yang kaya kalau udah kayanya rumahnya pun payah dibuka gitu. Ya. Dan orang ke rumahnya pun jarang gitu. Nggak berani orang. Ya. Kenapa? Karena tidak ramah, ya, sombong. Ya. Mungkin bicaranya pun merendahkan orang dan seterusnya. Tentu orang nggak suka ya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai ya terkait dengan takabur. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu poin yang ke-25. Jadi takabur itu poin yang ke-24 dari al-muslimu ma'a mustama'ihi, seorang muslim bersama dengan masyarakatnya. Yang ke-25 ini adalah seorang muslim itu mutawadhi'un, dia adalah orang yang tawadhu. Mutawadhi' dia, orang yang tawadhu dia, ya. Wa tuqabilu hadhihi nususa وتقابل هذه النصوص المحذرة وتقابل هذه النصوص المحذرة المنبهة المتوعدة المتكبرين بأقصى أنواع الخزي والعذاب نصوص تحبب في التواضع وترغب فيه. Dan bertuqabil itu artinya adalah terjadi kontradiksi. Ya, terjadi kontra, ya, ada kontra terhadap nas-nas yang memperingatkan, ya, yang mengancam orang-orang takabur, ya, bi aqsa anwa'il khizyi, dengan sekeras-kerasnya bentuk penghinaan wal adab dan adab. Apa yang mengkontrakan itu? Nususun nas-nas tuhabbibu fi tawadhu, yang menyuruh kita untuk cinta kepada tawadhu, rendah diri. Wa turaghibu fihi, dan nas-nas ini mendorong kita untuk bersikap tawadhu. Ya. Jadi satu nas tadi, ada sekelompok nas yang memperingatkan akan bahayanya takabur, tapi ternyata ada satu nas lagi, satu kelompok nas lagi, ya, teks-teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang memperingatkan kita untuk tawadhu. Luar biasa kan? Jadi satu sisi diperintahkan untuk tawadhu, namun sisi lain itu diperingatkan dari perkara takabur, ya. Wa tahuddu alaihi, dan Islam pun mendorong, ya, pemeluknya untuk berakhlak dengan akhlak tawadhu itu. Wa tu'akkidu lil mutawadhi'ina annahum kullama tawadhu imtithalan li amrillahi izdadu 'indallahi rif'atan wa sumuwan, wa min hadhihi nusus qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa tahuddu alaihi, dan tahuddu, nas-nas itu mendorong kita untuk berakhlak tawadhu. Wa tu'akkidu lil mutawadhi'in, dan menjelaskan, menguatkan kepada orang-orang bertawadhu, annahum, bahwasanya mereka kama kullama tawadhu, setiap kali mereka bertawadhu, imtithalan li amrillah, karena untuk menegakkan, meninggikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Izdadu 'indallahi rif'atan wa sumuwan, maka akan bertambahlah kedudukan mereka di sisi Allah dan ketinggian mereka di sisi Allah. Artinya kedudukan mereka semakin mulia, mereka pun mendapatkan kedudukan yang tinggi. Wa min hadhihi nusus qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara nas-nas ini adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu bertawaduk karena Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu bertawaduk karena Allah kecuali akan Allah angkat derajatnya. Allahu akbar. Jadi bagi siapa yang suka tawaduk, yang memiliki akhlak tawadhu, bukannya Allah rendahkan, tidak, bahkan akan Allah Azza wa Jalla angkat derajatnya. Wa qauluhu, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku an tawadhu, agar kalian bertawadhu. Hatta la yafkhura,
agar seorang itu tidak sombong terhadap seorang yang lain. Wala yabghiya ahadun ala ahadin, dan tidak menganiaya salah seorang di atas seorang yang lain. Ini jelas ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sebagaimana tadi hadis yang pertama, ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Itu hadis riwayat Muslim juga. Nah, ini juga riwayat Muslim ya, yang mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha auha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, an tawadhu, agar kalian bertawadhu, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, agar seorang itu tidak yafkhara, agar seorang itu tidak bangga terhadap seorang yang lain. Wala yabghiya ahadun ala ahadin, dan tidak pula sombong seorang di atas yang lain, tidak menganiaya ya, tidak menganiaya seorang terhadap seorang yang lain. Intinya bahwa nas-nas ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya kita bertawadhu ya, bertawadhu. Walaqad kanat siratul rasul al-amaliyah mithalan hayyan faddan fit tawadhu'i, dan sungguh adalah siratul rasul, sejarah kehidupan Nabi SAW al-amaliyah, yang bentuknya amaliyah, artinya prakteknya. Misalan hayyan adalah sebuah percontohan yang hidup. Faddan, yang sangat langka. Fitawadhu'i, dalam perkara tawadhu. Artinya, kalau kita melihat bahwa Rasulullah SAW adalah sosok suri tauladan, imam dalam perkara tawadhu. Ya, dikatakan kanat siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam misalan hayyan, adalah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tawadhu, adalah sebuah contoh yang hidup. Fadzan, yang tidak pernah dilihat. Fitawadhu, dalam perkara tawadhu. Wa khifzi wa khabdil janah, dan juga merendahkan sayap. Merendahkan sayap itu maksudnya adalah membantu orang lain ya, berbakti kepada orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Walayinil janib, dan baiknya sikapnya. Wasamahatin nafsi, dan penuh dengan toleran jiwanya. Hatta innahu kana la yamurra 'alal sibyan yal'abun fala tahjubuhun nubuwah wal manzilah al-'udma allati khassallahu biha min bainan nasi jami'an min an yusallima 'ala ulaika as-sibyan wa bahasya lahum ya, wa yatabassatu ma'ahum. Dan sungguh adalah siratul Rasul, perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-amaliyah, yang bersifat praktik, mithalan hayyan, sebuah contoh yang sangat hidup, fadzan, yang sangat langka, fit tawadhu, dalam perkara tawadhu, wa khifzil janah, dan merendahkan sayap. Merendahkan sayap itu tidak sombong ya, suka membantu orang, suka berbakti kepada orang tua, begitu ya. Walayinil janib, dan lemah lembutnya sikapnya. Wasamahati nafsi, dan penuh toleran jiwanya. Hatta innahu kana la yamurus, sehingga bahwa Nabi SAW itu melewati ala sibyan, melewati anak-anak. Wahum yal'abun, mereka sedang bermain-main. Fala tahjubuhu an-nubuwah, maka tidak menghalanginya an-nubuwah, kenabiannya. Wal manzilah, dan kedudukannya al-uzma, yang sangat besar. Allati khassallahu biha, yang Allah khususkan kepadanya. Min bainan nas, di antara seluruh manusia jami'an, semuanya. Apa yang tidak dihalangi? Jadi hal ini tidak menghalangi dia sebagai seorang nabi, dia sebagai orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah SWT. Hal itu tidak menghalanginya min an yusallima ala ulaika, ya, dari mengucapkan salam kepada mereka, para anak-anak, as-sibyan, kepada mereka anak-anak. Wa bahasya lahum, dan beliau pun tersenyum kepada mereka. Wa yatabassatu ma'ahum, dan beliau pun ikut ya. Tabassut itu artinya ikut nimbrung ya, atau kita katakan tabassut itu maknanya juga adalah kesederhanaan, artinya ikut bergabung dengan mereka ya, karena Nabi SAW adalah suka dengan kesederhanaan ya. Maka kita lihat di sini bahwa sirah Rasul SAW ini adalah sebuah contoh yang sangat nyata. Adakah orang di dunia ini hari ini yang lebih tinggi kedudukannya dari Nabi? Nggak ada. Bahkan orang bersusah payah untuk mendapatkan gelar Nabi. Ya, dihukum pun mau, dia rela dia. Yang penting dia pernah dinobatkan sebagai Nabi. Meskipun kita katakan dalam Islam udah nggak ada lagi Nabi, apalagi Rasul. Setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi hari ini negeri kita ini juga banyak orang ngaku Nabi kan. Belum lagi di luar negeri sana gitu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kedudukan Nabi itu kedudukan yang mulia.
Karena kedudukan sebagai nabi adalah kedudukan yang sangat luar biasa. Ya. Begitu. Maka orang banyak berlomba-lomba untuk dijadikan, untuk digelari sebagai nabi, padahal dia bukan seorang nabi, dia adalah sebuah kekufuran tentunya, tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi menjadi saksi bahasan kita di sini bahwa Nabi SAW itu bergabung dengan anak-anak, ikut nimbrung sama mereka, ya, ikut bergabung, ikut nimbrung sama mereka, ya. Kenapa? Karena beliau SAW ingin mencontohkan kepada kita bagaimana pentingnya tawadhu, ya, bagaimana pentingnya kita berakhlak seperti itu. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi siratul Rasul, perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-amaliyah yang bersifat praktek, kita lihat itu adalah merupakan sebuah misalan hayyan, sebuah contoh yang hidup, ya. Padzan yang sangat langka dalam perkara tawadhu. Wa khafdil janah, dan merendahkan sayap itu artinya suka membantu orang, suka berbakti kepada orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Ini makna khafdil janah. Ya, suka mengayomi, membantu. Walayinil janib, dan baiknya sikapnya. Wasamahatin nafsi, dan samahatin nafsi, penuh dengan toleran jiwanya. Hatta innahu kana la yamurru 'alal sibyan yal'abun. Ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pun lewat di hadapan kelompok, ya, di kelompok anak-anak yang sedang bermain. Fala tahjubuhun nubuwah, maka tidak menghalanginya kenabian. Wal manzilah uzma, dan kedudukan yang besar. Allati khassallahu biha, yang Allah khususkan kepadanya kedudukan itu sebagai nabi. Min bainin nas, dari seluruh manusia, jami'an semuanya. Apa yang tidak menghalang beliau? Min an yusallima. Jadi walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul, ya, tidak menghalanginya perkara itu. Dari mengucapkan salam kepada mereka, ala ulaika sibyan, kepada anak-anak itu. Ya, kepada anak-anak itu, wa yahusyu lahum, ya, bukan bahasya, wa yahusyu lahum, dan beliau pun senyum kepada mereka. Wa yatabassatu ma'ahum, dan ikut nimbrung bersama mereka. Gabung, ikut, ya, artinya mendekat dengan mereka, mungkin juga memegang kepala mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Adalah sebuah keindahan yang luar biasa. Oh, kalau sekarang baru jadi RT aja gitu, nggak mau gabung sama masyarakat yang pengangguran umpamanya. Padahal orang-orang dewasa nggak mau gitu, apalagi sama anak-anak gitu. Tapi Nabi SAW adalah orang yang paling mulia yang pernah hidup di dunia ini. Orang yang paling terbaik di sisi Allah. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling terbaik, manusia yang paling tinggi kedudukannya. Itu orang yang sangat sulit dicapai kenabian. Bahkan pintu kenabian dan kerasulan ditutup rapat-rapat. Tapi kan karena kedudukan ini mulia, ada saja orang yang hari ini mengaku dia sebagai nabi dan rasul kan. Bahkan negeri kita ini ada yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena mereka merasa kedudukan ini tinggi gitu kan. Nah, Nabi SAW itu memperlihatkan kepada kita semuanya bagaimana, ya, seorang nabi dan kepada seorang rasul, ya, bergabung dengan anak-anak. Ya, ini sebuah sikap ketawaduan yang sangat besar, ikhwan. Yang kadang-kadang seorang bos aja nggak mau gabung sama karyawan biasa. Paling dia mau gabung-gabung sama manajer gitu kan, sama orang-orang hebat gitu. Kenapa? Ya, dianggapnya status sosial mereka ini nggak jelas. Gitu kan. Alah, orang-orang yang sampah lah. Gitu kira-kira gitu kan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Nabi SAW dengan anak-anak kecil mengucapkan salam, dekat dengan mereka, ya, berkumpul dengan mereka, subhanallah, ya. Faqad dzakara Anasun radhiyallahu anhu annahu marra 'ala sibyan. Anas bin Malik menyebutkan bahwa Nabi SAW marra 'ala sibyan. Beliau lewat di hadapan anak-anak kecil. Fasallama 'alaihim. Lalu Nabi pun mengucapkan salam kepada mereka. Wa qala kana Nabiyyu SAW yaf'alu dzalik. Dan Anas mengatakan adalah kebiasaan Nabi SAW melakukan hal itu. Ini Nabi suka. Assalamualaikum sama anak-anak. Anak-anak tahulah kan, kita lucu-lucu, mereka menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ya. Ini kadang-kadang kita baru
Baru aja jadi RT gitu, jadi ketua RW, baru jadi ketua kelas gitu kan. Udah nggak mau gabung-gabung, subhanallah ya. Wa yarwi Anasun radhiyallahu anhu min tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Anas juga meriwayatkan dari bentuk ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal amata min ima'il Madinah, bahwa ada seorang budak wanita dari budak-budak wanita yang ada di Madinah. Kanat ta'khudhu biyadin Nabi, dia memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatantaliqu bihi, dan dia pun pergi bersama Nabi. Haitsu sya'at, kemana saja budak ini mau. Yaqdi laha hajataha. Nabi SAW menyelesaikan kebutuhannya. Ada Nabi ikut gitu. Ini budak loh gitu. Statusnya budak gitu. Nabi SAW orang merdeka, sebagai Nabi dan Rasul lagi, subhanallah. Sayyidul waladi Adam, penghulu anak Adam, penghulu Nabi dan Rasul, subhanallah. Kedudukan yang tinggi itu tidak menghalangi beliau untuk mau memenuhi kebutuhan budak ini. Dan juga dari anak-anak kita lihat sebelumnya, subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'atan. Baik, kita lanjutkan ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa yaqdumu Tamim bin Usaidin. Wa yaqdumu Tamim bin Usaidin. Dan datanglah Tamim ibnu Usaid. Tamim datang, ya. Tamim ibnu Usaid datang. Kemana? Ilal Madinah, ke kota Madinah. Liyas'ala an ahkamil Islam. Liyas'ala an ahkamil Islam. Beliau ingin bertanya tentang hukum-hukum Islam. Fala yajidu hadzal rajul al-gharibu amamahu mani'an aw hajiban yahulu bainahu wa bainar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki yang asing ini, Usaid, Tamim bin Usaid, laki-laki yang asing. Maka tidaklah didapati oleh laki-laki yang asing ini di depannya mani'an, orang yang menghalanginya. Au hajiban, orang yang membatasinya, orang-orang menghalang-halanginya, tidak ada. Yahulu bainahu, yang menghalanginya di antara dia dan di antara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan bahwa Tamim bin Usaid ini datang ke kota Madinah. Untuk apa? Liyas'ala an ahkamil Islam. Agar dia bertanya tentang hukum-hukum Islam. Maka apa yang terjadi? Beliau tidak menemukan hambatan. Tidak menemukan halangan. Padahal dia adalah orang yang asing di kota Madinah. Untuk selalu bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajulul awal fi daulatil Islamiyah. Orang nomor satu di negeri Islam waktu itu. Seperti di negeri kita ini, orang nomor satu kan Bapak Presiden gitu. Itu orang nomor satu kan, RI 1 istilahnya gitu kan. Waktu itu orang nomor satu di dunia Islam adalah Nabi. Bahkan bukannya di dalam dunia Islam, seluruh manusia dia yang nomor satu gitu. Tidak dihalangi, Tamim ibn Usaid ini tidak mendapatkan perlakuan yang sulit, tidak mendapatkan halangan ya untuk selalu bisa ketemu bertemu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia adalah orang nomor satu. Wa huwa ala mimbar yaktubu finnas. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar sedang berkhutbah di hadapan manusia. Fa yataqaddamu ilaihi sa'ilan mustafsiran. Maka Tamim bin Usaid pun datang mendekat kepada Nabi. Sa'ilan, bertanya. Mustafsiran, meminta penjelasan-penjelasan. Fa yaqbalu alaihi Rasul bikulli basatatin wa tawadhu'in wa hunuwin. Maka Nabi SAW pun menyambutnya dengan penuh kesederhanaan, bersahaja, wa tawadhu'in, dan ketawaduan, wa hunuin, dan kasih sayang. Wa yujibuhu ila su'lihi, dan beliau pun menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Wal nad'u Tamiman yuhadditsuna an dzalika kullihi fi ma rawahu anhu al-Imam Muslim qala. Dan kita biarkan sajalah si Tamim, ya, Tamim bin Usaid untuk menceritakan kepada kita tentang itu semuanya. Fima rawahu anhu al-Imam Muslim, dalam riwayat yang dicatat oleh al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi cluenya udah dapat gini, tapi nanti selengkapnya akan kita lihat. Cluenya udah kita dapat bahwa Tamim, ya, Ibnu Usaid datang ke kota Madinah, dia laki-laki yang asing yang tak ada dia kenal, ya, kecuali saudara-saudara seakidah dan seagama saja, orang-orang Islam waktu itu, para sahabat tentunya. Ya, tapi dia tidak menemukan halangan dan hambatan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajulul awal fi daulatil Islamiyah, orang nomor satu negeri Islam waktu itu.
Ya. Sampai sekarang, bukan hanya waktu itu ya, sampai sekarang Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik, orang yang paling terbaik di hadapan semua manusia, dan dia adalah penghulu para nabi dan rasul. Dan beliau SAW sedang berkhutbah di atas mimbarnya. Lalu dia Tamim ibnu Usaid datang bertanya kepada Nabi SAW. Apakah Nabi menolak nanti saya khutbah dulu? Enggak. Fayaqbalu alaihi rasul bikulli basatah. Nabi SAW menyambutnya dengan penuh, dengan semua ketawaduan, dengan semua kesederhanaan. Dia tidak menampakkan dia adalah seorang yang hebat gitu kan. Wa huduin, dan kasih sayang lagi. Wa yujibuhu ila su'li, dan beliau pun menjawab semua pertanyaannya. Ya, maka dikatakan kita biarkan sajalah wal nada' Tamiman yuhadithuna an dzalika kulli. Kita biarkan sajalah si Tamim menceritakan itu kepada kita semuanya, ya. Fi marahu anhu Imam Muslim rahimahullah, pada riwayat yang dicatat oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Qal, Usaid pun bercerita. Kita lihat Tamim bin Usaid. Tamim ibnu Usaid bercerita. Kita lihat. Intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yakhtub, sedangkan beliau sedang berkhutbah waktu itu di kota Madinah. Faqultu ya Rasulullah, maka Tamim ibnu Usaid pun berkata, wahai Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'al an dinihi. Ada seorang laki-laki yang asing yang datang ya Rasulullah untuk bertanya tentang agamanya. Ini maksudnya dia sendiri, ya. Yang maksudnya laki-laki asing itu dia sendiri. Datang ya Rasulullah untuk bertanya tentang agamanya. La yadri ma dinuhu, dia tidak tahu apa itu agamanya. Fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Tamim ibnu Usaid mengatakan, fa aqbala alayya, maka Rasul pun menyambutku. Wa taraka khutbatahu, dan dia pun meninggalkan khutbahnya. Allahu akbar. Hatta intaha ilayya, sehingga sampai kepada aku. Jadi Tamim ibnu Usaid datang mendekat kepada Nabi, lalu Nabi meninggalkan khutbahnya, sedang berkhutbah beliau untuk datang menyambut si Tamim ibnu Usaid. Fa'utiya bi kursiyin, maka didatangkan sebuah kursi. Faqa'ada alaihi, maka Nabi pun duduk di atas kursi itu. Wa ja'ala yu'allimuni, maka beliau pun mengajariku mimma 'allamahullah, dari perkara-perkara yang Allah ajari ia. Tsumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha, kemudian dia kembali berkhutbah lalu menyempurnakan khutbahnya. Allahu akbar. Jadi Nabi waktu itu sedang khutbah, ini ceritanya gitu. Ya kalau kita sekarang kita lagi khutbah, kita lagi ceramah, diganggu orang kita marahkan gitu. Apa nanti macam gak ada waktu yang lain aja gitu. Subhanallah. Ini Nabi SAW, Sayyidul Anbiya'ul Mursalin. Ya, itu penghulu para nabi dan rasul, orang yang terbaik yang pernah ada di dunia ini. Ya, sambutan beliau SAW kepada laki-laki yang asing, bukan sahabatnya, bukan siapa-siapa, dia nggak kenal Nabi SAW begitu. Ya, datang bertanya tentang agamanya, lalu Nabi menghentikan khutbahnya demi untuk menyambut dan menjawab pertanyaannya. Lalu dikatakan diberikan kursi kepadanya, lalu beliau duduk, wa ja'ala yu'allimun, dan beliau mulai mengajariku mimma 'allamahullah, dari perkara-perkara yang Allah ajari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ata khutbatahu, kemudian dia pun kembali berkhutbah, fa atamma akhiraha, kemudian Nabi sallallahu menyempurnakan khutbahnya. Allahu akbar. Wa laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghrisu fi nufus sahabah khuluqat tawadhu. Dan sungguh adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaghrisu, menanam fi nufusi sahabah, di jiwa-jiwa sahabat. Apa? Khuluqat tawadhu, akhlak tawadhu. Al-mabni ala samahah, yang dibangun di atas samahah, tolerans. Walinil janib, dan baiknya sikap. Wadamasati tab'i, dan kelemah lembutan tabiat. Fayaqul, lalu Nabi SAW mengatakan, Lau du'itu ila dhira'in au kura'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya dhira'un au kura'un laqabiltu. Kalau seandainya aku diundang untuk makan dhira'in. Dhira'in itu apa ya? Dhira'in itu artinya adalah sebuah tulang, ya, tulang di antara apa namanya ini, raqabah was ila saq. Itu ada tulang, ya. Ada tulang, ya. Seandainya aku diundang untuk makan tulang, makan sup iga atau apa gitu, la ajab tuh, aku akan penuhi. Walau uhdiya ilayya dhira'un au qura'un laqabiltu. Kalaupun dihadiahkan kepada aku tulang tadi itu di antara lutut dan apa namanya ini, di antara lutut dan betis gitu. Itu tulangnya di situ kan. Nah, laqabiltu, aku akan terima gitu.
Masya Allah. Inilah ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Waktu kita tampaknya sudah habis ya. Untuk pertemuan ini insyaAllah Ta'ala kita akan lengkapi lagi ya. Kita akan tuntaskan insyaAllah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.